warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang politik masa Orde Baru. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, satu orang pimpin doa. Ibu persilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Tidak hadir hari ini atas nama siapa nak? Muhammad Haikal Alfa. Terus siapa lagi? Aziza Sakir. Siapa lagi? Satu orang saja yang Alfa. Oke, untuk pertemuan kita pagi hari ini yaitu tentang materinya, yaitu tentang politik pada masa Orde Baru. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, untuk siapa yang bisa yel-yel atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia satu orang? Siapa? Supaya rame-rame satu orang yang pimpin. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang politik pada masa Orde Baru. Sebelum kita memulai materi kita, yaitu ibu menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian ibu menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan tes kelompok ya. Oke. Habis itu kita lanjut ke materi. Materi kita yaitu tentang politik pada masa Orde Baru. Sebelum kita masuk di materi awal, di materi kita hari ini, ibu akan ingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu tentang Orde Baru, lahirnya Orde Baru di Indonesia. Lahirnya Orde Baru di Indonesia tidak luput dari gerakan 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Aksi 3 atau Tritura, 3 tuntutan rakyat, kemudian dualisme kepemimpinan, yaitu Super Semar itu adalah awal dari diangkatnya Presiden Soeharto menjadi presiden untuk Indonesia di era Orde Baru. Kalau Orde Baru, kita lanjut ke materi kita yaitu tentang politik pada masa Orde Baru. Politik pada masa Orde Baru yaitu kita pasti akan bingung, ibu apa maksudnya Orde Baru? Kenapa maksudnya Orde Lama? Orde Lama itu dipimpin, itu hanya sebutan sayang ya. Itu kalau Orde Lama itu dia dipimpin oleh Presiden Bung Karno, ya, Insinyur Soekarno. Sedangkan kalau Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, seperti itu ya. Itu masa transisi. Kemudian untuk politiknya, sebelum Orde Baru, Orde Lama, pada saat pembelajaran Orde Lama yaitu Indonesia itu sudah keluar dari PBB. Tapi di Orde Baru, Indonesia kembali masuk lagi ke PBB. Kemudian hubungan Indonesia dengan negara lain, dengan Malaysia itu bisa dikatakan tidak bagus. Ya, kemudian di zaman Presiden Soeharto hubungan itu diperbaiki kembali atau dirangkul kembali ya. Kemudian adanya dwi fungsi ABRI, adanya P4 seperti itu. Nanti ada yang bertanya, ibu pasti bingung apa itu P4, apa itu dwi fungsi ABRI. Kita akan simak sebentar video pembelajaran yang akan ibu putarkan.
organisasi regional yang menawarkan kebijakan posisi yaitu sehingga satu organisasi setelah diterapkannya kebijakan kesempatan maka pemilu selanjutnya dari video pembelajaran yang Ibu katakan barusan, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang materi politik? Maksud dari dui fungsi ABRI itu apa? Oke. Maksud dari dui fungsi ABRI yaitu kita ketahui bersama ABRI ini adalah yang pertama tugasnya pada masa Orde Baru, yaitu dia memiliki dua tugas pokok. Yang pertama yaitu yang dia menjaga keamanan, kedaulatan itu dari Sabang sampai Merauke itu dipegang oleh ABRI. Kemudian tugas keduanya yaitu dia ABRI ini menjaga keamanan bidang sosial dan bidang politik. Ada dua ya. Yang pertama adalah menjaga keamanan negara, kemudian itu di bagian militernya ya. Yang kedua yaitu menjaga keamanan bidang sosial dan politik. Ya, bidang sosial dan politik itu tugas ABRI pada masa Orde Baru. Kemudian nanti setelah berakhirnya Orde Baru, baru dui fungsi ABRI ini dihapuskan seperti itu. Tapi kita belum bahas setelah Orde Baru, kita masih bahas di... Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Kelompok ini Ibu bagi, Ibu sudah bilang di WA, itu akan Ibu bagi menjadi 4 sampai 5 kelompok, ya. Tapi kita sesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Oke, silakan duduk per kelompok, boleh. Di sini, coba perhatikan ke depan semua. Di sini ada lembar kegiatan diskusi kelompok. Di sini nanti yang lihat dan kalian ucapkan masalahnya, ya, dalam materi politik berdasarkan kelompok yang ada. Kelompok 1, mana kelompok 1? Dan juga bahan ajarnya, bahan ajar ada di sini, ya. Dilengkapi dengan bahan ajar. Diskusi kelompok yang ada dikasih waktu 25 menit, ya. Oke, silakan diskusikan. Kita selesai ya. Jadi untuk presentasi pada saat jam 9.45 menit. Oke? Bisa? Kenapa? Ini kelompok berapa sayang? Kelompok 5. Dapat masalahnya bisa digunakan di LKS Muna, bisa juga bahan ajar atau internet. Kelompok berapa sayang? Gimana? Dapat masalahnya? Bahan ajar di LKS dicetak juga bisa, internet juga lebih bagus.
stabilisasi penyeragaman. Stabilisasi penyeragaman di era Orde Baru Indonesia mencakup berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi ideologi Pancasila dan pembentukan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Upaya ini dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan tujuan membangun keseragaman pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, pengenalan asas tunggal di mana partai dan organisasi wajib menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas atau metode lebih penting, meskipun berhasil meningkatkan seragamitas pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan hak pendapat. Sekian dari hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya menganalisis tujuan stabilitas penyeragaman. Satu, mengurangi fluktuasi. Dua, mencapai kesejahteraan. Tiga, empat, mengelola risiko. Lima, mendukung keadilan dan keadilan, meningkatkan keamanan dan ketertiban nasional. Development dan kapasitas. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabilitas politik yang baik dan keamanan yang mantap. Sulit bagi suatu negara atau masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan sosial, dan kemajuan yang berkelanjutan. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur. Bagaimana pemerintah Orde Baru di Indonesia menggunakan kekuasaan politiknya untuk mencapai stabilisasi dan keamanan? Mohon dijawab kelompok itu. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok kedua. Pemerintah Orde Baru di Indonesia menggunakan kekuasaan politiknya dengan menerapkan otoritarianisme untuk mencapai stabilisasi dan keamanan. Ini melibatkan kendali yang kuat dari pemerintah pusat, penindasan terhadap oposisi politik, dan pembatasan kebebasan sipil. Langkah-langkah ini dianggap sebagai cara untuk mengeliminasi potensi ketidakstabilan politik yang pada kiranya akan menciptakan lingkungan yang aman untuk pembangunan ekonomi. Bagaimana dengan kelompok dua, Gas? Baik, setelah presentasi dari kami, dan terakhir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan Fakih tadi, ada yang bertanyakan? Silakan. Menganalisis cara pemerintah pada Orde Baru mengatur rehabilitas ekonomi. Pada awal pemerintahan, Orde Baru membawa berbagai persoalan ekonomi sebagai lama, seperti utang luar negeri dan anjloknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian Indonesia memburuk. Presiden Soeharto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan dia. Sebagai kendaraan politik, ABRI bisa masuk dalam seluruh jaringan masyarakat Indonesia yang mencapai puncak pada tahun 1990-an. Menganalisis dampak penerapan fungsi ABRI terhadap efektivitas operasionalnya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi ABRI yang melibatkan peran militer dalam aspek non-militer seperti pembangunan dan sosial dapat meningkatkan efektivitas operasional. Saya menanyakan bagaimana kalian mengemukakan terkaitan upaya-upaya stabilitas sosial dan politik pada masa Orde Baru. Pertanyaan dari kelompok 5. Upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru dilakukan dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang disinyalir terlibat dalam PKI, baik yang Diskusi kelompoknya itu sudah sangat bagus.
Ya, kenapa dibubarkan PKI? Karena PKI ini tidak sejalan dengan pemerintahan Orde Baru. Ya, kemudian penyederhanaan partai. Kenapa penyederhanaan partai? Sebelumnya Indonesia itu memiliki ada 9 partai, ya. Ada 9 partai, kemudian disederhanakan menjadi 3 partai besar. 3 partai besar itu yang pertama adalah Golkar atau disebut biasa dengan partai apa? Ada yang tahu apa itu Golkar? Golongan Karya. Kemudian P3, Partai Persatuan Pembangunan. Itu tadi sudah dilihat. Oke, kemudian yang ketiga, ketiganya apa? Yang terakhir yaitu PDI. Ya, jadi 3 partai besar pada saat itu dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silakan saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu politik Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 ditandai oleh kepemimpinannya Presiden Soeharto. Pemerintahan ini menekankan stabilitas ekonomi dan pembangunan, tetapi juga dikenal karena tindakan otoriter, pembatasan kebebasan sipil, serta penggunaan alat-alat keamanan untuk mengatasi oposisi politik. Partai Golkar mendominasi pemerintahan politik, sementara partai oposisi dibatasi. Meskipun mencapai kemajuan ekonomi, era ini juga disertai dengan kontroversi dan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan kelas dulu. Oke, sebelum kita akhiri materi kita pada pagi ini, Ibu akan membagi satu soal evaluasi, ya. Kita lihatkan sekarang untuk mengerjakan. Oke. Di sini di lembar ini kalian tinggal checklist jawaban apa yang kalian anggap benar. A, K, B, K, C, K. Di sini ada silang. Atau 15 menit. Cuma 5 menit. Tambahan untuk 5 menit, 5 nomornya kita jawabnya menggunakan kata sih. Oke? Jangan lupa tulis nama dengan kelasmu sayang. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan sayang. Sudah kamu sudah tahu hari ini? Iya. Sudah? Selesai? Untuk tugas kelompoknya dulu ya. Untuk tugas kelompoknya boleh angkat ke sini perwakilan setiap kelompok. Yang di ujung saya. Kemudian kita lanjut di tugas berikutnya, yaitu penggunaan krisis. Tahu tata caranya? Ada yang belum tahu? Jelaskan ya, yang belum tahu. Misalnya
nanti layar akan ada soal. Di situ soal berbentuk pilihan ganda. Itu nanti ibu scan dia punya jawaban melalui dari sini, lembaran ini, lembaran kertas barcode. Itu misalnya A, kalau jawabanmu misalnya A, aku kasih begini ya, jangan aku kasih biar begini, dia tidak terbaca. Kasih lurus begini kalau A. Kemudian kalau B, kau rasa jawabanmu B, berarti jawabannya kau kasih begini. Kemudian kalau C begini, kemudian kebalikannya kalau D, kau putar begini. Yang mana jawaban yang kau anggap benar, ya? Kalau kau anggap semua jawaban tidak benar, tinggal kau bilang tidak benar semua jawabannya, ya. Nanti ibu scan melalui barcode, oke? Oke. Nomor urutnya sesuai dengan urutan absen, oke? Nomor urutnya sesuai dengan urutan absen. Ibu, saya namaku ini, enggak, pokoknya di absen kau begitu, ya, seperti itu. Siapa yang nomor 1? Berapa lagi? Nomor berapa kok, Teh? Oke. Nomor berapa, Teh? 2. Menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI. Fungsi politik pada diri fungsi ABRI adalah A, B, C, atau D. Masih tinggi sayang, masih tinggi. Untuk jawabannya ini, oke? Yang di bagian sini belum tas-scan saya. Ada yang belum tas-scan? Jangan goyang kau. Jangan salah. Satu lagi. Siapa lagi yang belum? Ya sudah, Ibu.
kerjakan. Oke, sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Ucapan banyak terima kasih yang sudah hadir hari ini dan beritahu temanmu yang belum hadir hari ini untuk materi kita selanjutnya di minggu depan, yaitu tentang ekonomi pada masa Orde Baru, ya. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru itu materi kita di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pimpin doa sebelum pergantian pelajaran. Baik, sebelum kita istirahat, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.